Surga, siapakah yang tidak menginginkan surga? Setiap manusia tentu menginginkannya, karena mendapatkan surga berarti mendapat tempat terbaik yang abadi di akhirat nanti. Sebagai hamba beriman, sudah selayaknya di akhir masa hidup di dunia mendambakan surga. Namun untuk menuju ke sana, tidaklah mudah. Harus ada usaha untuk mencapainya. Bagi setiap manusia yang beriman, yang mengakui Allah dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, Allah sudah janjikan surga. Walau ada yang langsung, namun ada pula yang harus melalui siksa api neraka. Karena sebagian dari mereka berbuat maksiat, ingkar, dan melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas apa saja ciri-ciri dan tanda dari calon penghuni surga? Bagaimana Al-Quran memberikan pedoman kepada pemeluknya agar bisa masuk ke surga tanpa melalui siksaan api neraka terlebih dahulu? Simak ulasannya dalam kajian Ilmu Damai Indonesiaku siang ini bersama guru-guru mulia yang telah hadir di tengah-tengah kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghayra ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaib. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam, zalika yaumul khulud. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmu Damai Indonesiaku yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Baitul Husna, Jalan Nusa Indah, Bekasi. Alhamdulillah, guru-guru kita yang akan berbagi nasihat dan ilmu tentu saja telah hadir bersama kita, Bunda Yati Priyati dan Ustazah Syifa Nur Fadilah. Dan tentunya seperti biasa untuk memperdalam tema kita kali ini, pembahasan yang sangat menarik sekali, yaitu tanda-tanda penghuni surga. Insya Allah kita siapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan Anda. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Siang hari makan kue talam, belinya di kebun nanas. Ibu bapak yang pada jawab salam mudah-mudahan utangnya pada lunas. Kelihatan banyak utang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul. Masya Allah, hafal Quran semua orang sini ya. Ujungnya doang tapi hakim katanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Para guru-guru saya ada Ustazah Ibunda Hajah Yati Priyati,
Ustadz Agung Izul Haq, para guru-guru Damai TV One yang ada di rumah, Bapak Ibu yang hadir jamaah Masjid Baitul Husna, yang insya Allah mudah-mudahan dalam syafaat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Bapak jamaah Damai Indonesia TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hidup pasti pengennya bahagia, betul atau tidak? Sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah. Bahagia kita di dunia, bahagia juga di akhirat. Siapa yang pengen hidupnya sengsara dunia, sengsara akhirat, ada atau tidak yang mau? Enggak ada. Maka salah satu ciri orang yang bahagia hidup di akhirat, ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wa ma alamatus sa'adah fil akhirah?" Apa sih ciri orang yang bahagia kelak hidup di akhirat? Kata Rasul jawabannya cuma dua. Yang pertama ridhollah, yang kedua jannatullah. Orang yang bahagia hidup di akhirat, pertama dia dapat ridhonya Allah. Yang kedua dia dapat syurganya. Ibu pengen dapat ridho Allah? Perempuan kalau pengen dapat ridho Allah solusinya cuma dua. Pertama dapat ridho dari orang tua. Yang kedua dapat redho dari suami. Ada suami hadir? Ada. Bagaimana cara redho suami terhadap istri? Kalau suami berangkat kerja kita cium tangan. Pengen saya nanya sama bapak-bapak, ibu-ibu rumah tangga sudah berapa tahun? 25 tahun. Kira-kira kalau suami berangkat kerja masih cium tangan atau enggak? Enggak, kata bapak-bapak. Ibu kalau suami mau kerja masih dipeluk sama bapak atau enggak? Enggak, nah loh. Padahal salah satu bentuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mencari ridho dari pasangannya masing-masing, insya. Makanya doa kita jangan ketinggalan, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Tuh orang yang bahagia pertama dapat ridhonya Allah kelak di akhirat. Yang kedua jannatullah, dia dapat syurganya Allah Subhanahu. Kita manusia belum pernah ada yang bisa memikirkan bagaimana indahnya syurga. Kadang masih maju mundur sebagai manusia. Pengen masuk syurga dosanya banyak, pengen masuk neraka tapi takut sama azabnya. Sebagaimana dalam syair Abu Nawas disebutkan, Ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Bu, insya Allah mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir kita semua jadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya lanjut sedikit, lalu ciri penghuni syurga itu siapa saja? Dalam surah Az-Zumar ayat 73 disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Di sini disebutkan orang yang dapat syurganya Allah adalah orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Pertama orang yang tidak menyekutukan Allah. Yang kedua orang yang ibadahnya sungguh-sungguh. Yang ketiga orang yang tidak bermaksiat selama di dunia. Dan yang keempat orang yang meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mudah-mudahan semuanya para jamaah di rumah juga jadi penghuni syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustazah, itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah. Secara umum tanda-tanda orang yang dijanjikan surga. Insya Allah dalam segmentasi kedua nanti kita akan mengerucut kepada urusan rumah tangga. Bagaimanakah sesungguhnya pasangan yang akan dijanjikan surga oleh Allah. Bunda Yati akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.
Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Indah Minus Aku yang mengangkat tema yang tentu saja menarik sekali berkaitan dengan ciri-ciri penghuni surga. Lantas bagaimanakah ciri-ciri pasangan suami istri yang dijanjikan oleh Allah dengan surganya? Bunda Yati akan menjelaskan kepada kita, silakan Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan roti pagi-pagi. Makannya bareng mertua. Suami istri yang datang ke sini, insya Allah masuk surga. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fassalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wabil khusus Adinda Ustazah Syifa yang baru saja menyampaikan ilmunya pada ibu dan bapak, kemudian juga guru kita Mas Agung alhamdulillah mendampingi kita. Mudah-mudahan nambah berkah ilmu pada siang hari ini. Bu, pernah nanya enggak sama bapak? Mau dibawa kemana hubungan ini? Pak, jawabannya apa Pak? Ikuti aja air mengalir mah. Hidup pasang surut silih berganti, kadang susah kadang senang, betul. Kadang bangkrut kadang bangkit. Ini rumah tangga, sesekali bertanya sama suami, "Pah, mau dibawa kemana rumah tangga ini?" Jawaban bapak, insya Allah dibawa ke surga. Bapak mau istrinya ngikut ke surga? Jawabannya dikit. Kalau bapak ibu mau suaminya dibawa ke surga? Kalau ibu-ibu setia, bapak mau istrinya ikut ke surga? Pasti bapak-bapak nanya, emang gak bisa ganti Ustazah? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, surga disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk laki-laki dan perempuan. Spesial buat pasangan suami istri yang mampu menegakkan syariat Allah dengan benar. Hubungan suami istri itu ibadah Bapak Ibu. Setiap ibadah sesuai dengan tuntunan Allah, balasannya adalah syurga. Makanya sungguh-sungguh kalau berumah tangga. Tapi saya lihat Pak, istri Bapak di sini ada. Suami ibu di sini ada. Lihat istri Bapak adalah istri yang berbahagia. Tanpa beban derita, tanpa pukulan, tanpa tekanan. Terbukti dengan alisnya naik semua. Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang suami istri yang bahagia sampai surga. Pasti ayatnya ibu hafal, tapi maknanya ibu belum tahu. Surah Yasin ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki mut. Artinya apa? Pak, kata Allah, mereka dan pasangannya berada di tempat yang teduh, duduk bersandar di atas dipan-dipan. Bukankah itu gawe kita suami istri? Ingat enggak pertama kali kita jadi pengantin, pengen cepat-cepat buru masuk kamar pengantin. Antara dipan dengan keteduhan, demikianlah keindahan suami istri. Buat siapa? Di atasnya Allah kemukakan, inna ashabal jannah. Buat penghuni surga, ya ma al-yaum fi syugulin fakihun. Syugul, banyak makna syugul menurut ahli tafsir. Syugul itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kebahagiaan tanpa ada kesedihan. Kerajaan tanpa ada turun derajat. Muda tanpa pernah merasakan tua. Bahagia tanpa pernah merasakan sedih. Semuanya adalah kebahagiaan abadi. Inilah makna syugul. Maka di sini janji Allah buat pasangan suami istri yang mampu membangun keharmonisan, keindahan dalam berumah tangga. Tentu balasannya adalah surga. Surga tadi kata Ustazah Syifa diperoleh dengan apa Bu? Kesabaran. Makanya kita sabar berumah tangga. Kalau enggak sabar bisa bubar. Bu, udah berapa tahun berumah tangga? Tadi Bapak ada yang bilang 25 tahun dengan segala seluk dan beluknya. Awal-awal mungkin ibu semuanya terasa indah. Makin lama goncangan rumah tangga semakin dahsyat. Istri yang dulu cantik jelita lama-lama enggak jelas depan belakang.
Suami pun begitu. Istri sudah manis tampil dengan tampilannya. Semuanya diupayakan demi tampil bagus di majelis taklim. Sebelum pulang dia ingin bertanya pada suaminya, "Pak, bagaimana penampilanku?" Dia berkata tapi matanya tak hengkang dari HP-nya. "Iya udah cakep mah. Dari dulu juga begitu aja." Ini masih mending Bu ada komentar. Kalau tidak ada komentar istri kan kesel. Tidak dipuji suami. Kebetulan ngajinya pakai naik Gojek. Di depan pangkalan sana tukang Gojek melotot ngelihat istrinya Bang Haji. Masya Allah. Jangan sampai istri lapar pujian Pak. Di rumah penuhi pujian meskipun tak sesuai dengan kenyataan. Kenapa? Karena memuji istri adalah nutrisi Pak. Ya, Bapak bisa kasih kami cuan. Ngerti cuan? Tapi jangan pernah lupa kasih pujian. Kenapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nutrisi rumah tangganya, kelengkapan hubungan suami istri yang baik, jalinan yang harmonis. Tak luput diantaranya adalah kaulan karima, berkata yang baik. Masya Allah, Allah suka suami istri yang saling memuji. Tadi kata Ustazah Syifa, jangan lupa cium tangan Bu. Pak, jangan lupa cium kening, gak usah nyariin alis kalau nyium kening. Karena emang ibu-ibu kalau di rumah alisnya gak ada Pak. Alis nimbul kalau di majelis taklim doang sama maulid. Demi apa Pak? Demi untukmu kulakukan segalanya. Kalau istri tampil bagus yang disebut suaminya, betul. Bukan orang tuanya, padahal ibunya yang mengandung, bapaknya yang cari nafkah, tapi suaminya yang bangga. Kalau kita glowing, siapa yang beliin skincare? Suami. Makanya alhamdulillah Pak, makanya salah satu suami ahlus surga yang pertama adalah mampu membimbing istrinya dengan syariat agama. Imam harus benar-benar jadi imam, tapi imam bukan imam yang otoriter Pak. Cintailah istri atas dasar tanggung jawab. Sehingga ketika nanti bertemu dengan Allah, ya Haji Ahmad, benar semua. Alhamdulillah ya Rab, istriku benar, anakku benar. Inilah imam, bukan imam yang otoriter. Sebentar-sebentar, mah gak boleh keluar, masuk neraka. Padahal kita keluar beli gula. Mah gak boleh pergi ke sana, masuk neraka. Mohon maaf Pak, kalau banyak bapak-bapak bilang kami masuk neraka. Bapak imam, sebelum kami masuk, Bapak ditanya duluan sama Allah. Betul? Doain Pak, Mah insya Allah masuk surga. Bersama-sama kita berdua di sana. Kenapa? Karena kalau masuk surga suami istri Pak mampu mengalahkan bidadari langit karena kita bidadari bumi. Apa bedanya bidadari langit sama bidadari bumi? Bidadari langit nggak pernah pegang mesin cuci. Bidadari bumi mijitin suaminya, nyuapin anaknya, belanja, nyuci, ngepel, sampai lupa ngurus dirinya. Makanya jangan pernah kau bandingkan aku dengan wanita di luar sana. Kesian banget bapak-bapak. Kata bapak-bapak begini, kapan kau bela kami Ustazah? Bu, demikian juga kita. Kalau memang kita ini adalah makmum dari suami kita, jaga marwahnya. Ingin masuk surga bareng, terima apa adanya suami. Katakan pada Allah, Pah, kita bawa hubungan ini hingga ke surga. Ku terima engkau apa adanya. Aku ingin bersamamu sampai akhir hayatku. Dan sampai di kemudian kelak aku dihidupkan kembali. Aku tidak mau ada ganti. Karena engkau lebih mengerti daripada yang baru datang beberapa hari. Masya Allah. Bapak-bapak merah wajahnya nih. Termasuk ini juga bapak-bapak jadi. 1-0 pokoknya hari ini ya. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, itulah tadi mukadimah dari guru-guru kita. Insya Allah 3 segmen telah kami siapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Kami persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Mudzakir untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, Ustazah Syifa, Ustadz Agung. Kita sebagai orang tua mempunyai anak perempuan. Tentunya ingin mencari menantu idaman untuk anak kita. Bagaimana caranya atau bagaimana cara memilih
menantu idaman agar anak-anak kita dapat membawa orang tuanya menjadi penghuni surga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang luar biasa sekali, tentu saja kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang ciri-ciri penghuni surga. Dan alhamdulillah telah terkumpul pertanyaan-pertanyaan menarik dari para jemaah Masjid Baitul Husna. Dan alhamdulillah pertanyaan pertama yang disampaikan oleh Bapak Mudzakir akan dijawab oleh Ustazah Sifa, yang intinya adalah bagaimanakah memilih atau kriteria memilih calon menantu yang baik. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya yang jawab ya Mas Agung ya, karena saya masih milenial juga. Pandangan saya kalau ngelihat seseorang yang mau dijadikan pasangan bagaimana, ini buat Bapak Ibu yang punya anak gadis, bagaimana menentukan seorang laki-laki itu baik dijadikan mantu. Karena ujian rumah tangga itu kan banyak ya, ada kita punya anak baik, punya keluarga baik, suami baik, tapi ternyata mantunya kagak baik. Kayak yang lagi rame kasusnya, dah nggak usah disebut. Jadi pertama kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Ada dua hal sebenarnya ngelihat kalau pengen kita nikahin anak gadis kita. Yang pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau dia baik agamanya. Yang kedua, baik akhlaknya, jadiin mantu. Enggak perlu dia kaya raya, enggak perlu ganteng. Karena tampan itu tadi kata Ustazah Yati disebutkan semakin tua hilang ketampanan itu. Ya, cantik semakin tua hilang kecantikan itu, betul atau enggak Pak? Bapak Ibu masih cantik apa enggak sekarang? Di rumah nanti beda lagi ngomongnya. Ya. Jadi cantik dan tampan itu akan sirna. Yang paling penting fazfar bizatiddin, pilih karena agama. Karena agama ini nentuin ke depannya bagaimana. Tampan, kaya raya, popularitas ada, terkenal, tapi nggak punya akhlak. Tidak beragama, berantem sama istri, istrinya dibanting. Berantem sama istri, istrinya dipukulin. Kadang-kadang Masya Allah laki-laki kalau ketahuan selingkuh malah dia yang lebih galak Bu. Betul apa betul? Padahal kalau kagak salah klarifikasi. Kasih tahu enggak mah, enggak ada selingkuh dan lain sebagainya, kasih tahu. Ini kalau laki dia selingkuh kemudian marah, berarti itu salah. Tapi kalau dia klarifikasi, berarti dia enggak salah. Jadi cukup dua, kata Rasul, idza ja'akum man taradawna dinahu wa khuluquhu. Agama, akhlak. Bagaimana akhlak dia sama orang lain, bagaimana akhlaknya sama orang tua. Kalau datang nemuin anak kita cium tangan enggak sama orang tua. Kalau datang nemuin mertua kira-kira suka bawa-bawaan apa enggak? Bapak dulu deketin ibu suka bawa-bawaan enggak buat mertua? Bawa dulu belum nikah. Sekarang udah nikah sering bawa apa enggak? Karena uangnya udah dikasih istri semua. Dikasih istri semua ya. Masya Allah itu jadi cuman dua hal itu saja. Nah kalau buat anak laki-laki, kita punya anak laki pengen dicariin nih mantu perempuan. Maka kata Rasulullah, tungkahul mar'ah li arba'in, ada 4 hal. Li jamaliha, li nasabiha, li maliha, fazfar bizatiddin, taribat siyadak. Lihat cantiknya, lihat kemudian nasabnya, keturunan siapa. Kalau keturunan orang baik, insya Allah nih anak orang baik juga. Ngelihat laki-laki juga begitu. Kemudian apalagi hartanya, kalau perlu cari mantu memang yang kaya. Latar belakangnya luas, tanahnya di mana-mana ya. Tapi itu tidak menjadi pokok utama. Tetap kata Rasul di akhir, fazfar bizatiddin taribat siyadak. Beda bizatiddin dengan mutadayin. Kalau bizatiddin itu adalah dia beragama dan mengamalkan isi agamanya. Tapi kalau mutadayin dia beragama hanya sekedar agamanya KTP saja. Ngaku Islam iya, tapi sholat 5 waktu tidak dikerjakan. Ngaku Islam iya, tapi hobinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cari yang agamanya bagus, akhlaknya bagus, insya Allah ini kalau jadi mantu dunia akhirat.
Mantap benar, amin ya robbal. Alamin. Bunda mungkin bisa dikembangkan untuk memaknai, mentadabur makna pandai dalam agama. Artinya selama ini kita orang tua yang sibuk bekerja, ya udah kita nikahkan dengan orang yang hafal ngaji. Kemudian hadis-hadis, ternyata apakah maknanya seperti itu atau apa? Ada pengertian yang lain, Bun? Betul. Ada curhatan juga berkata begini, Bunda saya tuh kenal dia ta'aruf. Waktu ta'aruf agamanya nampak, akhlaknya luar biasa. Ternyata tak cukup Bunda. Setelah berumah tangga, wow ngablak semua. Ya muncul jadi galak, agamanya berada tapi tidak diamalkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tambahan yang kedua yang hakiki yang disampaikan Ustazah Sipa. Pertanyaan yang kedua adalah dekati orang yang dekat dengan dia, tetangganya. Misal tanya bagaimana dia memperlakukan ibunya. Bagaimana dia memperlakukan kakak atau adik perempuannya. Ini ciri yang kedua. Yang ketiga tanya sama sahabatnya. Bagaimana dia kalau dititipi amanah. Apakah dia amanah atau tidak? Ini cerminan. Kenapa? Ta'aruf bisa jadi kita melihat ada orangnya. Selebihnya kita tanya orang dekatnya. Yang berikutnya tanya bagaimana kemauannya dalam tafaqahufiddin karena dia adalah imam. Seorang laki-laki akan menjadi imam selamanya selama berumah tangga. Ketika terus dicas dengan pemahaman agama, setiap problem yang ada, dia mencoba bersabar atas kekurangan istrinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di panggung ini bahkan di panggung majelis pun saya sering mengatakan bahwa yang dimaksud berlaku ma'ruf kepada pasangan bukan hanya suami itu bersabar memperlakukan istri, berbuat baik kepada istri, tapi sabar ketika melihat kekurangan masing-masing. Ya, lihat istri, Masya Allah kok gini amat ya, makin lama makin galak ya. Muka bapak jarang dilihat, yang dilihat malah WA. Sama, bapak juga begitu ya. Muka kita jarang dilihat, tapi benar Bu, yang dilihat itu foto kita. Kenapa kita nanya, Pak ini wajahku loh, Mah lebih enak di WA. Karena Masya Allah, subhanallah istriku glowing dan langsing. Tapi aslinya innalillahi wa inna ilaihi. Aslinya pakai filter ya. Baik, terima kasih Bunda. Kita persilakan selanjutnya Ibu Aan yang akan dijawab oleh Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya Bunda dan Ustazah Sipa serta Ustadz Agung. Pertanyaannya begini Bunda, bagaimana sebaiknya seorang wanita karir atau wanita yang bekerja di luar bisa memposisikan dirinya untuk keluarganya, tentunya juga untuk diri sendiri, mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya ingin masuk surga. Terima kasih juga jawabannya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Bunda. Ibu berkarir untuk apa kita? Berkarir yang pertama yang diizinkan oleh Allah adalah berkarir atas izin suami. Kalau bekerja atas izin suami, dagang online atas izin suami. Yang kedua, berkarir, bekerja, cari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga yang masih kekurangan. Jangan nafkah dari suami kurang minta cerai. Nah, ini bukan solusi. Kemudian ternyata karirnya lebih melejit kita dibanding suami. Makanya banyak suami yang khawatir kalau istrinya maju, kalau istrinya semakin sukses, minder dia. Kenapa? Istri di kantor, suami suruh bikin mie instan. Kan gitu. Menempatkan suami tidak dengan marwahnya sebagai imam. Kuncinya ketika kita wanita berkarir dapat restu dan ridho suami. Yang pertama adalah kalau jadi istri yang sukses jangan sombong. Ya, sombong di mana? Sombong perilakunya, sombong tutur katanya. Lihat Ibu Khadijah, setelah menikah dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mengangkat derajat Rasul, hartanya diserahkan pada Rasul. Perempuan yang kaya, mohon maaf, seringkali Bunda katakan kekayaan perempuan 3 sumbernya. Yang pertama warisan orang tuanya. Mohon maaf, jangan dicari-cari tanah bini kita Pak. Ini warisan dari orang tuanya, itu mutlak punya istri. Yang kedua, mas kawin yang Bapak berikan. Kalau hari ini ada bapak-bapak yang minjem mas kawin istrinya belum diganti, utang Pak. Utang. Yang ketiga, harta istri, boleh usaha, dagang online, bekerja. 3 harta kita, milik kita Bu. Kalau suami kita yang meninggal, kita dapat dari hartanya. Kalau kita yang meninggal, suami dapat dari harta kita. Namun, harta yang kita punya, jangan pelit kalau mau masuk surga. Ya, anak minta uang apa katanya, sama bapak aja kan bapak tugas nyari nafkah. Betul Bu, uang kita milik, uang bapak milik.
uang kita milik kita, uang Bapak selalu ada uang saya. Kan gitu. Akan tetapi setiap uang yang dimiliki oleh istri kemudian ditasarrufkan untuk keluarganya akan menjadi sedekah. Maka ketika berkarir, berkarirlah yang baik. Berkarirlah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bangun rumah tangga ini bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Sehingga apa? Ibadahnya khusyuk. Istri diberikan kelebihan, suami belum punya kesempatan, kita yang membantu. Begitupun sebaliknya, ketika ada, mohon maaf, jangan dirampok suaminya. Yang berhak kita ambil dari suami kita adalah nafkah. Kalau nanti mau dapat yang banyak, nanti kalau suami meninggal dapat kita jatah, ya. Jangan ngomong kayak gitu Bu, jadi sedih kan ya. Sama sebaliknya, karena itu Islam begitu adil. Ma'ruf itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika banyak hal yang perlu kita bicarakan. Sehingga rumah tangga itu menjadi imbang ya, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Kesalahpahaman itu jangan ditumpuk, karena ketika kita menumpuk, sensitif Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya nih lihat, semakin tua semakin mateng. Nah perlu diajari nih yang milenial ya, belajar dari yang tua. Jangan belajarnya dari media online. Pahit dan getirnya kehidupan berumah tangga. Lihat orang tua kita dari keker sampai bongkok. Dari langsing sampai langsung. Dari mulus sampai keriput. Berjuang demi agama, berjuang dakwah di dalam rumah tangga. Insya Allah ya Bu, wanita karir selamat berada dalam jajaran Ibu Khadijah radhiyallahu anha. Amin ya Allah. Nah Ustazah Syifa, kalau berbicara tentang wanita karir ini artinya kan sangat berurusan sekali dengan masalah ekonomi. Kalau kita berbicara cukup, lebih banyak, ini artinya kan masalah persepsi. Lantas artinya apa perlu memang wanita itu berkarir begitu? Ya, bismillahirrahmanirrahim, menambahkan dari Bunda Yati, sebenarnya saya sedikit saja, perempuan berkarir di luar rumah diperbolehkan tadi dengan catatan izin suami. Ya, nah Syekh Muhammad Al-Ghazali, salah satu ulama ternama di Mesir sana, mengatakan perempuan boleh berkarir dengan catatan yang tadi izin suami. Yang kedua, dia tidak berkholwat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Jadi kalau istri dia kerja di luar tapi dia berkholwat sama yang bukan mahram dan suami melarang, kita patut untuk patuh. Tidak berkarir sama sekali. Yang ketiga, perempuan boleh berkarir di luar rumah dengan catatan tidak bertabarruj dan menjadi bahan fitnah bagi yang bukan mahram. Punya bini kerjaannya buka aurat, ya. Kemudian lagi menyenangkan mata orang yang tidak halal bagi dia. Bapak marah sama istri, boleh atau enggak marah? Boleh. Ibu kalau dimarahin sama suami kayak gitu terima atau enggak? Enggak katanya. Bapak yang nyaut. Ya, jadi itu yang pertama, izin suami silahkan saja. Yang kedua adalah tidak berkholwat. Yang ketiga kata Syekh Muhammad Al-Ghazali tadi tidak tabarruj kemudian lagi menjadi bahan fitnah. Dan yang keempat ternyata ada bidang yang paling bagus untuk perempuan dalam berkarir. Dua bidang, yaitu bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Jadi kalau istri kita guru, nakes, kemudian dilarang untuk berkarir, ini bisa jadi dosa. Karena kerjaan mereka dapat pahala dan bantuin orang. Kecuali bini kita kerjaannya yang lain-lain, boleh dilarang. Nah ya, maka dilihat lagi kira-kira perempuan perlu nggak keluar rumah. Sekiranya melihat tadi persepsi ekonomi yang masih harus dibutuhkan. Sekolah anak sekarang mahal Bu, betul nggak? Iya sekarang mahalan masuk sekolah SD sama orang mau kuliah. Makanya kalau misalkan tidak saling support antar kedua pasangan, disinilah ekonomi mulai bergolak. Suami ngerestuin istri, istri juga tetap dia menghargai suami. Itulah wanita boleh berkarir. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ahmad Solihin. Silakan Pak Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustazah, nanya dong. Mangga. Pertanyaannya, bagaimana ciri fisik penghuni surga menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmad Solihin. Kita akan jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita.
kasih. Anda kembali bersama kami Damen Usaku dan pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Sodikin akan dijawab oleh Ustazah Syifa berkaitan dengan ciri-ciri fisik. Ini menarik sekali tentang fisik orang yang akan menghuni surga. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fisik penghuni surga seperti apa? Dulu kita pernah dengar kisah Rasulullah yang ditanya oleh seorang nenek-nenek. Wahai Rasul, kira-kira aku masuk surga apa enggak? Karena waktu di zaman Rasul para sahabat itu udah pada dijamin masuk surga. Termasuk sahabat Abdurrahman bin Auf yang kekayaannya mencapai 3.057 triliun. Itu Rasul gambarkan kamu masuk surga nanti dalam keadaan merangkak. Sahabat yang lain dalam keadaan berjalan. Interupsi, kenapa wahai Rasul kok saya berjalan merangkak masuk surga? Kata Rasul karena kamu kebanyakan harta. Maka sedekahkanlah sebagian harta agar kamu tidak merangkak jalannya, keberatan nenteng harta. Bapak rumah ada berapa biji? 1 kan? Istri ada berapa? 2. Kenceng banget. Jadi ternyata harta kita, investasi dunia, dan hal yang berkaitan dengan dunia kalau terlalu banyak itu malah jadi mafsadat. Nanti dihisapnya lebih banyak lagi di akhirat. Nah si nenek ini nanya sama Rasulullah SAW, nanti aku masuk surga enggak wahai Rasul? Qala Rasulullah mengatakan, nek mohon maaf, nanti nenek enggak bakal ada di surga. Menangis nenek-nenek ini, udah sering kita dengar. Ini adalah salah satu candaan Rasulullah. Padahal disebutkan dalam surah Waqiah itu, faja'alnahunna abkara uruban atsraba li ashabil yamin. Al-Quran langsung yang ngomong. Para bidadari-bidadari nanti dalam surga itu keadaannya perawan semua. Jadi ibu-ibu yang udah umur 60 tahun kalau masuk surga umurnya 17 tahun lagi nanti. Bapak-bapak pas ketemu gak ngenalin, ini siapa katanya, kok muda lagi. Jadi ini janji Allah, surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa dan fisik mereka kelak masuk surga. Itu nggak ada yang tua, nggak ada yang nini-nini, kakek-kakek, tidak ada yang anak-anak, semua dalam keadaan bujang dan perawan. Ini Masya Allah, salah satu fisiknya. Ya. Yang kedua adalah simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wajah mereka bercahaya karena banyak sujud. Mungkin kalau sekarang di dunia orang yang banyak sujud salah satu contohnya tandanya adalah ada bekas hitam tapi jangan mau ditipu juga. Ada orang yang ada bekas hitam bukan karena sujud doang, dia kepentok akhirnya hitam. Kita bilang ahli sujud nih gitu ya. Tapi husnuzon saja mudah-mudahan memang ahli sujud ya. Ini salah satu ciri orang yang kelak hidup di surga, wajahnya bercahaya karena bekas sujud dan juga bekas wudhu sebagaimana Bilal bin Rabah yang sudah dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Bunda, tapi kalau di dunia sendiri memang ada ciri-ciri khusus orang-orang yang akan menghuni surga. Apa pernah diriwayatkan seperti itu? Ya, baik. Saya tambahkan penjelasan Ustazah Syifa. Dalam tafsir Al-Kasyaf wal Bayan, karya Imam As-Sa'labi. Tadi saya mengatakan asyugul itu saya ngambil dari sana. Apa itu makna syugul? Al-yaum, ibu udah dapat syugul, bapak udah dapat syugul. Kalau rumah tangga merasa kenikmatan lebih dari rasa kita menikmati penderitaan, itu udah dapat syugul. Iya, makanya itu tadi ketika orang-orang yang bahagia di surga itu dia nggak pernah merasakan punya istri walaupun mohon maaf ya kalau orang lihat iko black or white. Nah, ibu-ibu kalau udah diundang dikasih makan ngelihat pengantin kok yang suaminya ganteng yang istrinya biasa aja ya. Nah, kita selalu ngukur seperti itu bahwa sesungguhnya syugul itu udah bisa dirasakan di dunia. Kalau suami, bapak sampai saat ini masih cinta sama ibu, ya meskipun kadang-kadang sudah kurang berkumandang sanjungan dan pujian. Tapi mohon maaf Pak, kalau ibu kita lagi pergi jalan-jalan, mohon maaf menderita dia. Menderita, iya Bu. Mohon maaf, kenapa? Inilah kebersamaan, jadi tanda-tanda kebahagiaan itu udah muncul. Nah yang kedua, mohon maaf ini saya sindir juga sedikit lagi. Adakah di dunia? Ada dong Pak, ada dong Bu. Kenapa? Makanya kata Nabi, seorang laki-laki ketika melihat perempuan cantik di luar sana segera pulang. Pulang dia. Begitupun kita suami ibu ketika melihat laki-laki di luar sana tundukkan pandangan. Bukan hanya laki-laki perempuan tapi semuanya kita. Nah yang berikutnya saya mau nambahin nih. Ada kisah bapak suami yang soleh nanti dapat 70 bidadari. Oh. Ibu kita dapat apa? Dapat raja.
Dapat raja. Suaminya. Kenapa Allah kasih 70 bidadari? Karena Allah tahu memang bapak-bapak mah butuhnya sama perempuan. Kenapa kita nggak dikasih itu? Memang Allah tahu karena ibu-ibu mah butuhnya cuan. Oh iya. Iya, kita bahagia kalau dikasih uang banyak, betul. Kita bahagia kalau diberi perhiasan. Makanya bapak bahagia kalau lebih dari satu. Ini Allah tahu. Jadi disitulah ciri-ciri kebahagiaan Allah berikan. Jadi di mana tanda-tanda fisik? Riwayat ditambahkan lagi rata-rata usia ahli surga itu 33, enggak 17 karena 17 masih alay. Iya, ibu saat usia 33, Masya Allah Bu, sedang kreatif, sedang sintalnya kita. Semangat masih ada, karir udah sukses, 33. Ya, jadi disinilah Allah bayangkan. Nah, di dunia ini bagaimana kita menciptakan surga? Makanya kata Nabi, baiti jannati. Ya, jadikan rumah kita itu surga. Ukuran dunia aja, akhiratnya nanti bersama-sama. Insya Allah. Amin ya Allah. Baik, selanjutnya kami persilakan Ibu Murti yang akan dijawab oleh Bunda. Ibu Murti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustazah, saya ingin bertanya. Seperti apa penghuni surga dan amalan-amalan apa saja yang dapat menjadikan orang selamat di akhirat? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya kalau buat perempuan malah lebih mudah. Kata Nabi, idza shallatil mar'atu khamsaha. Ya, salatnya benar Bu, enggak usah tahajud, enggak usah rawatib, asal 5 waktunya benar insyaallah. Wasomat sahroha, enggak juga Senin Kemis, Ramadannya benar, ya. Wahafizat parjaha, jaga kehormatan kita. Wa ta'at zauzaha, taati suami, Masya Allah surga balasannya, ya. Tapi ketaatan mana? Selama suami tidak menyuruh kita bermaksiat kepada Allah. Inilah kunci surga. Kalau buat bapak-bapak, jadi imam yang soleh, membimbing istri sesuai syariat, penuh cinta dan kasih sayang, enggak pelit sama bini. Bener loh Pak. Kata Nabi apa? 1 dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah. 1 dinar yang kau berikan untuk fakir miskin. 1 dinar yang kau berikan untuk anak yatim. 1 dinar yang kau berikan untuk keluargamu. Itulah dinar yang benar-benar berharga. Makanya kalau istri pengen bareng-bareng ke surga, jangan pelit sama istri. Semakin banyak istri dikasih uang, semakin banjir rezeki suami. Amin. Iya, kita juga bahagia, Ibu. Senang Bu? Kita doain mudah-mudahan suami yang hadir di sini suami yang tajir melintir. Anak satu-satunya. Mudah-mudahan berkah rumah tangga kita. Amin. Kembali ke Ustazah Syifa, berbicara tentang ciri-ciri ahli surga tadi sudah dijelaskan oleh beliau-beliau ini. Tentu saja kita ingin memaknai, lantas bagaimanakah dengan di surga kita itu akan berwujud seperti apa? Artinya makna usia 30 tahun. Apakah ini ada penafsiran lain tentang hadis ini? 30 tahun dalam arti sesungguhnya kita di dunia atau seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Usia 30 itu adalah usia pertengahan. Kalau usia 40 kan cenderung lebih matang ya Bunda ya. Di usia 40 nanti biasanya kita mulai muhasabah lebih banyak itu Bapak. Ya, selama di dunia itu saya sudah melakukan apa yang sudah saya capai dan lain sebagainya. Sebagai seorang istri apa yang sudah dilakukan, pengajaran apa terhadap anak-anaknya. Nah di usia 33, 30 yang tadi disebutkan oleh guru kita ini adalah usia-usia labil. Maksudnya labil di sini dia belum begitu matang tapi juga tidak terlalu muda. Kalau tadi disebut 17 kan masih anak-anak alay ya Bu. ABG yang masih ya begitu deh main TikTok dan lain sebagainya. Ibu-ibu yang main TikTok sini. Ada kata bapak-bapaknya ya. Jadi seperti itu usia pertengahan di mana sudah matang, keduanya itu nanti mereka akan menikmati syurganya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pengen menambahkan sedikit tadi dari Ustazah Yati ya. Jadi para penghuni syurga kalau perempuan kan 4 hal tadi udah disampaikan sama guru kita. Nah tadi Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengatakan sebagaimana yang saya sampaikan sebelumnya dalam surah Az-Zumar ayat 73, penghuni syurga itu pertama adalah alladzina taqaw rabbahum biadai faraidihi. Mereka yang mengerjakan kewajiban-kewajiban baik kepada Allah kewajibannya maupun kewajiban kepada sesama manusia. Hablum minallahnya jalan, hablum minannasnya jalan. Salat dilakuin, ngasih nafkah sama istri juga dilakuin baik nafkah lahir maupun
batin. Ibu juga kewajiban sama Allah jalan, ngelayanin suami, ngedidik anak, kewajiban itu juga dilakuin. Jadi yang pertama menjalankan kewajiban kepada keduanya. Yang kedua wajtinabi ma'asihi fid dunya, menjauhi segala maksiat yang ada di dunia. Apapun itu, sekarang maksiat bukan hanya secara offline tapi online juga bisa. Gara-gara handphone suami istri bercerai, betul? Gara-gara handphone suami istri bertengkar. Gara-gara handphone rumah tangga habis dibabat oleh godaan setan. Nih media sosial yang terkadang jadi pusat maksiat di dalamnya. Bapak kalau buka handphone yang dilihat apa Pak? Foto istri, bukan foto istri orang. Bukan. Ibu kalau yang dilihat foto suami atau foto suami tetangga? Ya, jadi ini ternyata jadi ladang maksiat. Itu yang kedua, orang yang menjauhi maksiat mereka nantinya akan masuk surga, dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala dan silahkan masuk dari pintu manapun. Ini adalah orang-orang yang dijanjikan surga oleh Allah. Baik, kembali ke Bunda, ketika kita berbicara tentang ciri-ciri tadi, insya Allah kita optimis bahwa dengan berbaik sangka kepada Allah kita masuk surga. Tapi ada satu hal yang harus kita cermati secara mendalam tentang yang masuk surga adalah yang mendapatkan rahmat Allah. Bukan lantaran dengan amalan-amalan kita. Bagaimana memahaminya? Betul, kalau kita masuk surga mengharapkan amalan-amalan kita, betapa banyak amal-amal kita yang menurut kita itu adalah amal baik. Tapi menurut Allah belum tentu. Makanya kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, ada 3 proses untuk amal itu dinilai baik. Pertama, nawaitunya, niatnya. Yang kedua, prosesnya. Yang ketiga, akhirnya. Kadang-kadang nawaitunya baik, tengah-tengahnya jelek. Iya, niat mau ngaji, di pengajian main WA, main TikTok, nonton drakor, gitu. Apalagi kalau ustadznya nggak enak, ya niatnya mau ngaji, habisnya itu cuma apa, selfie-selfie, kan gitu. Yang penting mah selfie-nya di pengajian, kan rusak. Iya, niatnya beramal, ya bingung nih mau beramal berapa, 100, 200, begitu nyampe, ya Allah token habis, nggak jadi dah, nggak jadi 200, itu susah. Makanya dari situ kita melihat bahwa keridhaan Allah lah. Ya, tidak ada nominal-nominal berapa kita ini masuk surga ya Allah. Kalau kita berbakti sama suami rasanya adem Bu, Allah ridha. Cari amal yang Allah ridha. Bapak pun begitu. Betapa banyak amal-amal kita ini yang benar atau tidak, tapi mutlak yang tertinggi adalah keridhaan Allah. Makanya di sana yang pertama sekali dicabut adalah rasa dendam, rasa benci di surah Al-Hijr ayat 47. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Enggak ada cemburu Bu, meskipun suami kita punya 70, santai kelos. Iya, kenapa? Enggak ada cemburu. Di sini 2 aja ribut mulu Pak. Tidak ada, enggak ada beban cemburu, enggak ada beban sakit hati, enggak ada berbagai macam. Kenapa? Karena semuanya udah diilangin sama Allah. Jadi ciri-cirinya ketika kita bagaimana memperoleh kebaikan, dinikmati bagi diri kita, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, tentram jiwa kita. Insya Allah. Baik, terima kasih Bunda. Selanjutnya kami persilakan Ibu Nur. Ibu Nur, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustazah Yati dengan Ustazah Syifa untuk bertanya. Ketika seseorang ditakdirkan untuk menjadi penghuni surga, bisakah dia mengajak keluarganya untuk masuk ke dalam surga juga? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan sangat menarik sekali. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita akan jawab pertanyaan yang terakhir berkaitan dengan takdir penghuni surga. Yang perlu ditekankan adalah takdir. Benarkah untuk mencapai surga itu adalah takdir atau memang kita dimudahkan Allah untuk mencapai surga? Bunda mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu dari takdir dulu nih Bun. Iya, baik. Yang pertama tadi kita sudah bahas bahwa kita masuk surga itu karena ridha Allah. Kemudian ketika kita bisa ditakdirkan masuk surga, apakah bisa? Bisa, karena ini berlaku pertama apa? Syafaat. Ibu tadi bisa, ketika kita ditakdirkan masuk surga karena ridha Allah. Kemudian seorang ibu ditakdirkan masuk surga, bisakah dia membawa orang lain? Yang ibu mau bawa siapa? Anak, mantu, suami, ya oke. Ibu mau, bapak mau, saya kasih passwordnya. Ya, saya kasih nih kuncinya.
Ibu cari di sana Bu, 5221. Loh betul, itulah di sana kita mampu memberikan amal-amal soleh kita, surga yang kita sudah mendapatkan takdir baik dari Allah. Sehingga kita bisa menarik keluarga kita. Surah At-Tur ayat 21. Ya. Alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Orang-orang yang beriman, yang anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami hubungkan mereka. Dihubungkan oleh Allah, Allah enggak nanya ibunya punya 95, anaknya minus 30. Enggak Bu, kenapa? Asalkan imannya satu, bisa terhubung. Disinilah Bu, kenapa? Wama alatnahum min amalihim. Enggak ada pengurangan, kenapa ini namanya syafaat. Jadi seorang anak, dia terjerembab di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ternyata realnya, akunnya dibuka, ternyata oh dia anak Pak Pulan, oh dia anak Ibu Pulan. Bapaknya ketua DKM, rajin ke masjid, sholatnya rajin. Ibunya ketua majelis taklim, rajin ngaji. Coba periksa berapa debit pahalanya. Bukankah yang bisa transfer yang punya saldo? Ibu pernah ke ATM, begitu mau transfer, mohon maaf saldo Anda kurang. Ketika linknya dibuka oleh malaikat ternyata Rob, orang ini punya saldo 95,5 Allah karena ketua DKM, karena ibunya ketua majelis taklim. Anaknya dihubungkan ternyata nasabnya, imannya masih sama, hanya amalnya minus, ditarik dengan amalan orang tuanya. Ini takdir bagaimana seseorang yang memang amalan-amalannya belum mencapai derajat ke surga, tetapi dia disyafaatkan oleh orang tuanya. Maka yuk bersama-sama. Dalil yang kuatnya di mana? Ada surga sekeluarga Pak. Ya, jadi Bapak nanti nyarinya di mana? Tolong pulang dari sini di Sherlock sama anaknya. Ya, di Sherlock di mana alamatnya nanti kita ketemu. Ya, di mana? Surga Aden. Ya, di mana itu kuncinya? 13:23. Ar-Ra'd ayat 23. Jannatu adni yadkhulunaha, surga Aden. Buat siapa? Waman sholaha min abaihim, siapa saja yang leluhurnya, nenek moyangnya orang soleh. Wa azwajihim, pasangannya orang soleh. Berapapun pasangannya, kalau soleh silahkan bawa. Wa dzurriyyatihim, cucu cicit, bawa cicit apalagi, cocot. Nah, semua dibawa ya sampai ke sana kita berkumpul bersama-sama kayak lebaran Bu, ngumpul. Ya, kalau lebaran ngumpul ada selesainya, tapi di sana tidak ada batas waktu. Masya Allah. Nah, Ustazah Syifa, berbicara tentang takdir tadi, kita tentu saja sangat bersyukur terlahir sebagai orang yang memeluk agama Islam. Lantas bagaimana dengan anak-anak yang lahir dari keluarga yang bukan Islam? Artinya ketika sampai meninggal pun dia tidak mendapatkan hidayah begitu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terkait takdir kan ada dua. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allak. Kalau takdir mubrom adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ada takdir mu'allak. Mu'allak ini adalah takdir yang masih bisa dirubah dengan ikhtiar manusia. Kita dilahirkan dalam keadaan Yahudian atau Nasronian ya, non-muslim, tetapi dengan ikhtiarnya untuk mengenal Islam, kemudian di situ Allah kasih hidayah, inilah takdir yang disebut dengan takdir mu'allak. Maka melihat takdir itu harus dari tiga sisi. Ada dari perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala, dari perspektif para malaikat dan perspektif manusia. Kalau dari perspektif Allah Subhanahu wa ta'ala, semua takdir itu mubrom. Kita meninggal usia berapa, ya anak kita jumlahnya berapa, rizki kita kadarnya berapa, lahirnya di tanggal apa, itu takdir mubrom menurut Allah. Allah itu al-alim, maha tahu semuanya. Tapi kalau kita lihat yang kedua dari perspektif para malaikat. Malaikat ini kerjaannya menjalankan apa yang sudah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Oh si A matinya hari ini tanggal ini. Ya, Masya Allah, salah satu orang yang syahid matinya itu husnul khotimah pada hari Jumat. Ini hari apa Bu? Minggu, berapa hari lagi hari Jumat? Ya jadi itu salah satu takdir-takdir yang sudah ditentukan. Kata malaikat dapat perintah dari Allah, oh iya si A meninggalnya hari Jumat jam sekian keadaannya lagi sholat. Itu sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Masalah umurnya akan dipanjangkan, dikasih bonus, apa dipercepat, itu ketentuan Allah. Malaikat tahunya yang udah ditulis saja. Tetapi nanti kembali ada takdir versi perspektif manusia. Kalau manusia menganggap semua takdir itu mu'alak, betul nggak Pak, Bu?
Betul ya, kita nggak tahu mati kita kapan. Kita nggak tahu jumlah rizki kita kadarnya ada berapa, yang penting ikhtiar. Suruh kerja, keluar dari kemiskinan. Ya, masuk ke dalam kekayaan, nggak tahu ditakdirin dari kecil kaya raya atau dari kecil miskin sampai udah tua mati juga tetap miskin. Itu kita nggak ada yang tahu, yang penting ikhtiar untuk merubah takdir tersebut, termasuk orang yang dilahirkan dalam keadaan non muslim, itu takdir bisa dilihat dari 3 versi tadi. Nah Bunda, kalau kita kaitkan dengan makna dari hadits qudsi yang sangat menarik sekali ketika Allah menciptakan alam arwah. Allah menggenggam sebagian dengan tangan kanannya, ini bagian dari surga dan ini bagian dari neraka. Artinya kita harus berhati-hati sekali memahami ayat ini Bun. Seperti apa Bun? Ya betul, itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bicara tentang takdir dan ketetapan seseorang, apakah dia amal baik yang akan diperoleh ataukah amal buruk, makanya doa kita ya selalu minta dimatikan dalam keadaan husnul khotimah, selalu diwafatkan dalam keadaan muslim. Jangankan kita, Nabi Yusuf sekali bernabi memohon pada Allah, tawafani muslimah wa alhiqni bis sholihin, kumpulkan aku bersama orang soleh. Kenapa? Karena orang soleh itu adalah jalan bagaimana kita meliris suatu hari bisa memperoleh takdir kebaikan. Ketika kita berada misalnya di jurang kehancuran, makanya di sini kita kenal ada a'raf, ya ada 2 dimensi. Makanya seseorang yang sebentar berapa langkah lagi neraka akan dimasuk, tapi tiba-tiba Allah menahannya. Hingga akhirnya dia masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun juga ada orang-orang seperti pengantar tadi. Mereka harus masuk dulu ke neraka, dicuci dulu segala macam. Kan kayak gitu Bu? Karena surga tidak menerima kekotoran. Dan kita berharap mudah-mudahan tidak mengalami tahapan itu. Maka disinilah kuatnya seperti yang dikatakan Ustazah Syifa, persepsi kita sebagai manusia. Ya, berusaha itulah karena apa? Kita kuat dengan syariat. Ya, kita kuat ini dengan sesuatu sepengetahuan kita. Jangan pernah melihat sesuatu di luar pengetahuan kita. Kenapa? Kebodohan bisa menyesatkan. Allah yang maha mengetahui, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berharap takdir kita adalah takdir baik. Ya, surga yang kita peroleh karena rahmat Allah. Syafaat dari orang baik, orang tua yang baik, guru yang baik. Bahkan puncak syafaat itu adalah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih Bunda Ustazah Syifa yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi menjadi bahan kita untuk memperbaiki kualitas keimanan kita dan tentu saja meningkatkan kualitas baik sangka kita bahwa insya Allah kelak Allah akan memberikan rahmatnya untuk memperoleh surganya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah, Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan juga Anda juga bisa menyaksikan Damai Indonesiaku di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya Allah ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kelemahan dan kekurangan kami, berilah kami pengetahuan ya Allah, agar kelak di kemudian hari kami menjadi ahlus syurga. Jadikanlah kami istri yang paham dan tahu bagaimana menjadi istri, agar bisa bersama menuju surga bersama suami. Jadikanlah kami para suami, agar bisa melirik surgamu bersama-sama dengan pasangan hidup kami, keluarga, anak dan keturunan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.